Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas mingguan 2 kami pada mata kuliah IT-Preneurship. Kelompok 3 terdiri dari Anissa Putri Daulay, Nanda Ambia, Muhammad Arsyad Fikri, dan juga saya Siti Fadia. Yang pertama, sebelum memulai pembahasannya, saya akan memulai dengan pembukaan dengan penjelasan bisnis dan juga bisnis plan. Bisnis merupakan sebuah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan seseorang ataupun beberapa orang yang berhubungan dengan transaksi penjualan barang maupun jasa yang bertujuan untuk pengadaan barang ataupun jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kemajuan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara umum. Pada bisnis, banyak hal yang dapat membuat bisnis tersebut gagal. Suatu bisnis haruslah diawali dengan perencanaan yang matang, yang biasa disebut dengan business plan. Business plan merupakan hal yang penting yang harus dipahami sebelum memulai suatu bisnis tersebut. Tujuan dari business plan ini ialah untuk mencantumkan tujuan yang ingin diraih oleh bisnis tersebut dan juga cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik. Business plan juga akan berguna untuk menjawab masalah atau tantangan yang ada di masa depan. Oleh sebab itu, bisnis plan ini tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa dan harus disusun dengan matang. Jadi pada bisnis plan ini terdapat 5 pertanyaan yang membuat bisnis tersebut tidak gagal menurut Peter Drucker. Yang pertama ialah what is our mission? Yang kedua, who is our customer? Yang ketiga, what does customer value? Yang keempat, what is our result? Dan yang terakhir, what is our plan? Selanjutnya, bisnis model Canva akan dijelaskan oleh Nanda Ambia. Baik, terima kasih ke Kak Siti Fadia yang sudah membuka presentasi maupun membahas sedikit banyaknya tentang bisnis maupun bisnis plan. Nah, selanjutnya di sini kami akan membahas topik bisnis model Canva. Nah, di sini atau yang disingkat dengan BMC. BMC ini merupakan awal pembuatan untuk membuat sebuah bisnis plan. Nah, di sini ada 5 topik ya. Yang pertama itu sejarah dan perkembangan, kedua gambaran umum dan dasar teori BMC-nya, ketiga elemen dan pengimplementasiannya, dan keempat cara pembuatan ataupun cara kerjanya, dan yang terakhir itu adalah contohnya. Next. Baik, sejarah BMC ya teman-teman. Nah, BMC ini sama dengan BPMC, Business Process Model Canvas. Nah, BMC ini pertama kali diciptakan dan ditemukan oleh orang Swiss bernama Alexander Osterwalder pada tahun 2005. Nah, ia ini merupakan seorang ahli teori bisnis dan pengusaha. Mereka membuat sebuah buku berjudul Business Model Generation untuk mengupas tuntas tentang bisnis model generation masa sekarang ataupun masa zaman dahulu. Nah, itu dibuat bersama temannya yaitu Yves Specneur dan ratusan praktisi dari berbagai negara. Next. Selanjutnya, topik yang kedua, gambaran umumnya, gitu kan. Nah, BMC ini dapat digunakan untuk semua lini bisnis tanpa terbatas sektor usahanya. BMC ini sangat membantu untuk mempercepat proses analisis kekuatan dan kekurangan bisnis kita. Nah, jadi ini tidak main-main untuk membuat sebuah BMC, teman-teman. Nah, misalkan kita membuat sebuah perusahaan apa gitu, dan kita akan membuat sebuah BMC-nya, nah kita harus membuat sedetail mungkin untuk apa gunanya, ya untuk membantu proses analisis kita, kekurangan bisnis kita apa, kekuatan bisnis kita apa. Nah, itu harus kita teliti. Next. Nah, ini merupakan gambaran umum yang dibuat oleh Alexander Osterwald tadi. Next. Selanjutnya adalah elemen-elemen penting yang ada di BMC, yaitu ada 9. Nah, 9 itu tadilah yang ada di gambaran umum tadi.
gambaran umum yang dibuat oleh Alexander tadi. Nah, yang pertama itu customer segment. Secara singkatnya itu ia menentukan siapa target produk kita gitu. Contohnya itu ada 2 channel televisi nih, menyajikan 2 jenis acara untuk memenuhi permintaan penonton yang berbeda gitu. Nah, selera orang penonton itu kan berbeda-beda. Nah, yang kedua itu adalah value proposition. Nah, ia ini menjelaskan mengenai keunggulan produknya gitu. Jadi contohnya nih, sebuah perusahaan e-commerce ini harus menyediakan atau memaparkan jasa baju mereka yang berkualitas, mudah, dan cepat diakses dengan harga yang sangat bersahabat, ataupun yang lainnya. E-commerce lain juga boleh. Next. Yang ketiga itu ada channel. Nah, channel ini ya kita menyampaikan produknya ini kemana gitu. Contohnya itu sebenarnya ada 2, secara langsung dan tidak langsung. Kalau secara langsung itu ya kita menjual langsung produk kita ke konsumen, langsung ke TKP gitu. Kalau yang tidak langsung itu ya melalui media sosial. Yang keempat itu ada revenue streams, yaitu adalah revenue stream menjadi hal yang krusial dalam perencanaan bisnis. Nah, contohnya itu bisa transaksi antara pembisnis ke customer ataupun customer ke customer itu sendiri. Next. Yang kelima, ada key resource. Nah, ini apa? Ini adalah sumber daya yang menjadi sekat dalam bisnis model Canvas. Contohnya apa? Misalkan ada perusahaan rintisan, perlu menggunakan aplikasi ataupun server untuk menawarkan dan menyampaikan value proposition-nya gitu. Nah, jadi sebuah perusahaan ini membutuhkan alat lah istilahnya, alat untuk menyampaikan produk mereka gitu. Dengan apa? Dengan cara apa? Dengan menggunakan alat yaitu aplikasi ataupun server yang bisa menghubungkan antara penjual dengan pembeli. Selanjutnya itu ada keenam, namanya customer relationship. Nah, poin ini menuntut kita untuk menyiapkan sebuah wadah yang cocok sebagai penghubung antara perusahaan dengan konsumen. Nah, ini sebenarnya maksudnya di sini tuh kita sudah mempunyai wadah. Nah, tapi kita bingung nih wadah ini mau diisi apa biar konsumennya ini tertarik kepada kita, persuasif ke perusahaan tersebut. Nah, dengan cara menambahkan bubuk-bubuk yang menarik perhatian seperti diskon ataupun promo. Next. Yang ketujuh ada key activities. Nah, jadi di sini seluruh aktivitas yang dijalankan demi mewujudkan produktivitas bisnis. Nah, contohnya itu adalah sebuah perusahaan rintisan perlu menghubungkan pekerja dengan customer atau manajemen data deh, biar dapat mengurangi resiko bisnisnya tersebut. Yang kedelapan ada key partnership. Manfaatnya ini agar produk yang dihasilkan dapat terorganisasi dengan baik. Contohnya di sini apa? Contohnya di sini sebuah perusahaan ataupun mitra utama bekerja sama dengan mitra pekerja, penyedia server ataupun supplier atribut. Nah, di sini maksudnya kita harus punya partner untuk membuat sebuah perusahaan ataupun sebuah bisnis untuk menghasilkan bisnis yang sukses. Kita harus ada partner gitu untuk memajukan perusahaan kita, entah itu sama pekerja, sama penyedia servernya, supplier maupun yang lainnya. Next. Dan yang terakhir itu ada cost structure. Nah, di sini harus kita kelola biayanya dengan efisien untuk mewujudkan bisnis yang lebih minim kerugian. Contohnya itu seperti ada bos harus memikirkan gaji pegawai dan sedetail yang mungkin. Atau seorang bos memberi admin perusahaan biaya pemeliharaan dan perbaikan sistem. Jadi segala jenis pembiayaan di dalam sebuah perusahaan itu harus diperhatikan baik-baik dan dibuat secara detail. Next. Next. Nah, berikut merupakan cara pembuatan atau cara kerja untuk membuat sebuah BMC. Di sini ada nomor bisa kita lihat. Nah, di sini merupakan urutan atau alur ketika kita ingin mengisi BMC-nya tersebut, bisnis model Canva. Itu ada 1 dari customer segment sampai ke 9 cost structure. Next. Nah, di sini bisa saya jelaskan sedikit alur atau step dalam pembuatan BMC. Yang pertama, kita harus menentukan customer segment. Yang kedua, kita tentukan produknya, layanannya, atau value proposition-nya. Next. Selanjutnya, kita akan
membuat bagaimana cara menyampaikan produk kepada customer, lalu setelah itu bagaimana relasi yang akan dibentuk antara customer dengan bisnis. Next. Langkah selanjutnya yang akan kita buat adalah tentukan dari mana sumber pendapatan atau revenue streams kita. Selanjutnya itu tentukan sumber daya yang dibutuhkan atau key resource. Next. Nah, langkah selanjutnya tentukan aktivitas utama dalam bisnis ataupun key activities. Selanjutnya itu tentukan siapa partner utama kita yang diperlukan. Itu tadi key partnership. Next. Nah, yang terakhir itu dari mana saja sumber pengeluaran atau cost structure kita tulis dengan secara detail. Next. Next. Nah, di sini merupakan contoh penerapan untuk membuat sebuah BMC. Di sini bisa kita lihat ada BMC dengan nama JSON, aplikasi JSON, atau merupakan singkatan dari jasa online. Next. Nah, dari jasa online ini atau BMC ini pernah dibuat oleh salah satu anggota kelompok kami dengan bernama Jason tadi. Jadi pertama itu kita harus mencari keresahan-keresahan yang ada di sekitar kita, lingkungan kita. Ketika kita sudah mendapatkan apa keresahan itu, lalu kita tanyakan beberapa pertanyaan mengenai keresahan tersebut. Hingga jadilah BMC yang seperti tadi, sehingga tolak ukur kita membuat sebuah aplikasi itu bisa kita pikirkan matang-matang. Kayak tadi itu ada cost structure kan, pengelolaan biayanya segala macam. Next. Nah, selanjutnya topik kedua yaitu startup akan dijelaskan oleh teman saya kepada Muhammad Arsyad Fikri. Saya persilahkan. Baiklah. Oke. Baiklah, terima kasih kepada Nanda. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan topik kedua, yaitu mengenai startup. Jadi startup ini akan dibagi menjadi empat topik, yaitu yang pertama adalah sejarah, yang kedua adalah gambaran umum, yang ketiga adalah karakteristik, dan yang keempat adalah contoh. Next. Yang pertama adalah sejarah startup. Next. Jadi startup ini berdiri awalnya itu pada akhir 1990-an hingga pada awal tahun 2000. Pada saat itu terjadi fenomena yang bernama bubble.com. Bubble.com adalah masa di mana perusahaan berbasis internet sangat menarik minat investor sehingga memiliki nilai saham yang tinggi. Terjadi pada tahun 1998 sampai 2000-an di Amerika Serikat. Ketika internet sedang dalam masa puncak ketenarannya dan semakin sering digunakan oleh berbagai kalangan. Oleh karena itu, internet dianggap sebagai penemuan yang baru dan yang paling luar biasa dan memiliki masa depan yang paling menjanjikan. Next. Oke, selanjutnya yaitu gambaran umum startup. Next. Jadi, startup ini secara umum mengikuti kurva S sebagaimana digambarkan pada gambar di atas. Jadi X ini melambangkan pada waktu, sementara Y melambangkan pada uang ataupun penghasilan dan pengeluaran. Next. Baiklah, yang pertama adalah ideation atau pencetusan ide. Jadi ide ini adalah sebagai titik nol ataupun titik awal dari adanya sebuah startup. Karena semua usaha dimulai dari ide. Kemudian seiring berjalannya waktu, maka ide mulai berkembang dan mulailah ada pengeluaran. Yang kedua, dan masuk pada tahap kedua yaitu product development. Jadi pada bagian product development ini, investor bisa memasuki setelah investor bisa memasuki Anda gitu. Setelah investor ini mendengar ide Anda, maka mereka bisa memasuki Anda gitu. Dan mereka bisa tertarik untuk bergabung dengan Anda. Oke, next. Baik, yang ketiga tuh dan memasuki tahap ketiga yaitu getting user and marketing. Jadi setelah produk Anda atau ide Anda itu berhasil menarik investor, maka produk layanan Anda akan mulai masuk ke tahap pasar dan mendapatkan pengguna. Jadi penghasilan ini
penghasilan yang Anda dapat boleh masih menjadi negatif, tapi sudah ada tanda-tanda untuk bisa menaik. Dan selanjutnya akan masuk pada tahap rapid growth. Maka pada suatu saat penghasilan Anda mulai positif, tahapan ini akan diikuti dengan perkembangan yang sangat pesat atau disebut dengan rapid growth. Startup identik dengan rapid growth. Perusahaan yang tidak memiliki rapid growth tidak akan bisa disebut dengan startup, tetapi akan disebut dengan perusahaan yang biasa saja. Oke, next. Baik, tahap kelima adalah tahap maturity atau tahap pematangan. Jadi setelah kita memiliki ide, kemudian investor tertarik kepada ide kita, kemudian produk kita memasuki pasar, kemudian setelah memasuki pasar, maka kita akan mengalami kenaikan dalam hal keuangan gitu, maka kita akan memasuki tahap yang matang atau tahap yang stabil. Pada tahap matang ini biasanya terpecah menjadi dua, yaitu tahap matang yang untuk bertahan dan juga yang akan menurun sampai akhirnya menjadi mati. Dan yang terakhir adalah tahap yang keenam, yaitu steady growth or decay. Jadi boleh jadi skenario-skenario yang tadi disebutkan itu tidak terjadi pada startup kita. Jadi oleh karena itu kita harus bisa membangun startup yang baik sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan sebelumnya, agar bisa menjadikan startup yang kita buat itu sukses seperti apa yang kita mau. Oke, selanjutnya. Selanjutnya itu adalah karakteristik dari startup. Karakteristik dari startup yang pertama itu adalah usia perusahaan yang belum lama. Jadi startup ini dapat diibaratkan sebagai bayi yang baru saja lahir karena setidaknya baru 3 tahun berdiri untuk bisa disebut dengan startup. Yang kedua, jumlah karyawan yang sedikit. Jadi startup ini umumnya memiliki jumlah karyawan yang sedikit. Meski demikian, bukan berarti startup tidak bisa berkembang. Startup justru makin efektif dan menghemat biaya karena tidak menggaji karyawan terlalu banyak. Yang ketiga, mampu bekerja multitasking. Meski jumlahnya terbilang sedikit, sumber daya manusia di startup memiliki kemampuan yang berkualitas dan mampu menangkap 2 hingga 3 pekerjaan sekaligus. Yang keempat yaitu memiliki semangat yang tinggi. Biasanya bisnis startup didirikan oleh anak muda yang berkisar 20 sampai 35 tahun. Di usia inilah mereka memiliki banyak keinginan dan selalu ingin belajar dan diiringi dengan semangat yang tinggi untuk bisa mencapai usahanya. Next. Baik, yang kelima adalah penghasilan dan investor. Jadi bertahannya sebuah startup itu ada 2 faktor, yaitu memiliki investor dan menggunakan dana sendiri yang bisa mencukupi kebutuhan hingga 2-3 tahun. Yang keenam, umumnya memanfaatkan teknologi. Jadi startup berkaitan dengan teknologi. Bisnis yang mereka jalankan meliputi jasa online dan pengoperasiannya menggunakan aplikasi smartphone. Dan yang ketujuh adalah menggunakan website. Jadi perusahaan startup ini memiliki website pribadi dan menjalankan segala pekerjaannya, yaitu untuk mempromosikan produk-produk yang mereka jual. Next. Yang keenam, yang terakhir adalah contoh dari startup. Next. Jadi berikut merupakan contoh-contoh dari startup. Jadi pada gambar-gambar yang sudah ditampilkan di PowerPoint tersebut, jadi saya akan menjelaskan satu persatu apa-apa saja startup yang sudah dicontohkan di sana. Jadi yang pertama ada startup Ant Group. Jadi Ant Group ini adalah sebuah perusahaan di Cina yang bergerak di bidang beberapa bidang sekaligus. Namun di bidang yang paling dikuasai oleh mereka adalah bidang pembayaran atau transaksi digital. Salah satunya adalah Alipay. Yang kedua adalah SpaceX. SpaceX adalah salah satu perusahaan startup di dunia yang terbaik karena perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan yang benar-benar bisa memberikan inovasi untuk umat manusia. Jadi SpaceX ini adalah perusahaan milik Elon Musk yang bercita-cita untuk bisa menempatkan manusia ke luar angkasa.
Oke, yang ketiga adalah ByteDance. Jadi selain dari Ant Group dari Cina, jadi Cina juga memiliki salah satu perusahaan startup yang besar, yaitu namanya ByteDance. Jadi perusahaan ini tuh bergerak dalam bidang internet di Cina. Jadi produk milik ByteDance ini sendiri sebenarnya ada banyak, tapi yang terkenal adalah Toutiao. Toutiao ini bergerak di bidang berita atau rekomendasi berita seperti gambar, microblog, dan juga video. Dan yang terakhir, dan selanjutnya ada Gojek. Seperti yang kita ketahui, Gojek merupakan salah satu startup yang paling berkembang dan yang paling besar di Indonesia. Jadi startup Gojek ini sudah berdiri dari tahun 2010 dan sudah mengembangkan fitur-fitur yang berguna bagi kehidupan masyarakat sehari-hari. Layanan pesan antar seperti Gojek, GoCar, GoFood, GoSend, hingga pengiriman barang seperti GoBox dapat dimanfaatkan secara mudah oleh masyarakat melalui aplikasi Gojek. Dan yang terakhir adalah Traveloka. Jadi Traveloka ini adalah sebuah startup yang bergerak di bagian travel dan didirikan oleh Ferry Unan, Derianto Kusuma, dan Albert Zhang pada tahun 2012. Jadi hingga pertengahan 2013, Traveloka merupakan salah satu startup yang paling berkembang dan paling menjanjikan di Indonesia. Hingga pada tahun 2014, Traveloka sudah memasuki bisnis pemesanan kamar hotel dan pembuatan aplikasi gratis yang sudah dapat di-download di berbagai Play Store device seperti Android dan iOS. Berkat kesuksesannya, startup ini sudah memperoleh pendanaan dari perusahaan asing seperti East Venture, Expedia, dan beberapa investor lain senilai 6,75 triliun. Dan sekianlah penjelasan dari saya mengenai topik startup. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Arsya. Terima kasih kepada Anissa Putri Daulay yang telah menjelaskan materi tentang startup. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang usaha dan bisnis di bidang perkembangan usaha dan bisnis di bidang teknologi informasi. Nah, yang pertama itu kan kita bahas tentang bagaimana perkembangan usaha dan bisnis teknologi informasi di dunia, kemudian bagaimana perkembangannya di Indonesia, dan terakhir adalah contoh perkembangan bisnis di bidang teknologi informasi. Next. Oke, yang pertama adalah perkembangan usaha dan bisnis teknologi informasi di dunia. Lanjutkan. Nah, bisnis dan teknologi informasi itu merupakan dua hal yang berkaitan. Terlebih lagi di era teknologi ini, teknologi itu mempunyai peran sangat besar bagi aktivitas manusia. Nah, perkembangan teknologi inilah yang semakin cepat, salah satunya itu teknologi informasi. Nah, perkembangan yang cepat ini itu membuat perkembangan bisnis pun juga ikut melaju pesat. Karena tanpa ada teknologi, bisnis itu tidak akan berkembang seperti saat ini. Oke, next. Selanjutnya pengertian teknologi informasi. Nah, menurut ITTA atau Information Technology Association of America, teknologi informasi itu adalah studi mengenai perancangan, penelitian, implementasi, dukungan, pengembangan, atau manajemen sistem informasi yang berbasis komputer, yaitu aplikasi hardware dan software. Nah, secara ringkas, teknologi informasi itu memiliki fungsi untuk memproses, mengolah, menyusun, menyimpan, dan mengubah seluruh data dengan berbagai macam cara untuk mendapatkan informasi yang cepat dan berkualitas. Nah, inilah kenapa teknologi informasi sangat diperlukan pada bisnis. Karena pada bisnis itu sangat diperlukan informasi-informasi yang berkualitas dan cepat tadi. Karena pada saat berbisnis itu kita akan melakukan penyebaran informasi seperti contohnya promosi atau iklan gitu, untuk menarik customer. Nah, selanjutnya teknologi informasi inilah yang dimanfaatkan dalam bentuk Enterprise Resource Planning atau ERP. Next. Kemudian perkembangan bisnis pada teknologi informasi. Nah, yang pertama itu adalah teknologi pada era komputerisasi. Nah, itu berlangsung pada tahun 1960-an. Di era ini itu adalah era-era mini komputer diperkenalkan di dunia industri gitu. Nah, komputer itu menjadi alat hitung cepat yang bisa membantu perusahaan melakukan pengolahan data. Nah, biasanya komputer pada saat itu digunakan pada administrasi back office, yakni di bidang keuangan dan akuntansi. Next.
Nah, kemudian ada teknologi pada era personal computer atau PC. Nah, PC itu mulai dikenal luas pada tahun 1970-an. Nah, komputer itu menjadi alat dukung bagi karyawan untuk mengerjakan database, spreadsheet, dan data processing. Nah, di era ini juga komputer sudah bebas dimiliki oleh orang-orang. Kemudian masuk tahun 1980-an, komputer digunakan oleh bisnis di bidang jasa dan pelayanan. Nah, kemudian hingga tahun 1990-an, itu banyak perusahaan mulai melakukan BPR, yaitu Business Process Reengineering, kemudian restrukturisasi, implementasi ISO 9000, implementasi TQM, dan instalasi dan pemakaian sistem informasi korporat seperti SAP, Oracle, dan BAAN. Lanjut. Kemudian ada teknologi era globalisasi informasi. Nah, pada era ini itu mulai diperkenalkan yang namanya internet. Nah, di era ini perkembangan itu mulai pesat, itu dan tak bisa ditahan. Informasi itu bisa diakses secara global dalam waktu yang sama. Jadi internet sendiri itu dipasang menggunakan teknologi seperti LAN, WAN, Global Net, Intranet, Internet, dan Extranet gitu. Nah, era inilah yang menjadi titik awal bagi banyak perusahaan membangun kembali bisnis sesuai dengan kemajuan teknologi gitu. Nah, beberapa itu banyak yang banting setir atau mengganti bisnisnya untuk menjadi bisnis yang fokus pada teknologi agar mereka tidak mati. Nah, produk-produk aplikasi seperti OOP atau Object Oriented Programming, OODBMS, Object Oriented Database Management System, objek teknologi, dan distributed object mulai diciptakan di era ini. Lanjut ke era yang keempat, yaitu era mindset changing technology atau era pengubah cara pikir. Nah, industri dan bisnis itu dibuat ketergantungan, menjadi tergantung pada teknologi informasi. Nah, keuntungan dari pesatnya kemajuan TI ini itu dimanfaatkan pebisnis untuk menjadikan diri mereka sebagai produsen bagi negara mereka sendiri. Nah, pada era ini juga lah banyak ditemukan bisnis-bisnis berbasis teknologi informasi. Segala bentuk kegiatan dapat diringkas dan dipermudah karena adanya teknologi informasi tadi. Contohnya bisnis pada urusan konsumsi, kesehatan, berbelanja, hingga pendidikan, semua menggunakan teknologi informasi. Contohnya saja, pada tahun 2020, Amerika Serikat itu menjadi sebuah negara dengan startup terbanyak. Kemudian diikuti dengan India, Inggris, Kanada, dan Indonesia pada urutan ke-5. Nah, inilah kenapa teknologi ini itu menjadi disebut sebagai teknologi pengubah pola pikir. Lanjut. Oke, perkembangan usaha dan bisnis bidang teknologi informasi di Indonesia sendiri. Nah, lanjut Kak. Yang pertama itu adalah perkembangan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, bentuk awal telekomunikasi berskala nasional itu adalah telegraf. Nah, teknologi berbasis kabel atau wire-based teknologi ini menyediakan fondasi bagi perkembangan jejaring telepon yang pada gilirannya menjangkau bagian yang lebih luas dari permukaan bumi. Nah, dengan penggunaan teknologi kabel lintas lautan, berbagai wilayah yang terpisah oleh laut menjadi terhubung menjelang akhir 1990-an. Kemudian dilanjut lagi pada tahun 1990-an dan tahun 2000-an itu mulai masuk yang namanya internet ke Indonesia. Nah, disitulah mulai terjadi perubahan-perubahan bisnis atau perubahan-perubahan pola pikir atau bagaimana banyak perusahaan itu mengubah cara mereka dalam berbisnis. Next. Nah, saat ini kehidupan masyarakat Indonesia itu mulai bergeser dari kehidupan komputasi pervasif, yaitu suatu kehidupan yang meletakkan teknologi informasi sebagai bagian dari kehidupan manusia kapanpun dan dimanapun. Lanjut, Kak. Nah, selanjutnya itu kita bahas tentang perkembangan bisnis startup di Indonesia. Nah, perkembangan startup di Indonesia itu menurut Agne Yasa dalam Banjir Modal Startup Lokal, bisnis Indonesia itu pada 21 Agustus 2020 pada 21 Agustus tahun 2017 disebutkan kalau kawasan Asia Pasifik sendiri memiliki pangsa besar untuk penjualan melalui jalur e-commerce. Nah, ini tercatat pada tahun 2016 nilai penjualan di kawasan Asia Pasifik itu mencapai 1,152 miliar USD atau 56,2% dari total penjualan di dunia. Nah, memang perkembangan ini menjadi titik terang bagi kita. Namun bukan tidak mungkin kalau perkembangan-perkembangan ini itu akan dihadapi dengan berbagai tantangan dan permasalahan.
seperti modal dan intensitas persaingan yang bersumber dari ekspansi perusahaan asing. Nah, apalagi perusahaan startup yang bermodalkan infrastruktur teknologi informasi ini telah memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh kebutuhan sehari-hari, sehingga persaingan semakin sengit. Lanjut, Kak. Nah, bagaimana prediksi startup di Indonesia di masa depan? Nah, dengan banyaknya pengguna internet di Indonesia, masa depan bisnis startup itu masih diklaim bakal sangat menguntungkan gitu. Terlebih lagi, pasar ekonomi Asia Tenggara itu menyentuh angka 240 miliar US dollar. Itu diperkirakan pada tahun 2045 nanti. Nah, lebih uniknya lagi, Indonesia diklaim menjadi salah satu kontributor utamanya. Karena kan pangsa pasar ekonomi Indonesia itu merupakan yang terbesar di Asia Tenggara. Kemudian dilansir dari Tech in Asia, pasar Indonesia akan diperkirakan berkontribusi hingga 50% dari gross merchandise value di Asia Tenggara di tahun 2025. Kemudian prediksi ini bukan seperti prediksi bukan mimpi belaka, karena di tahun 2018 lalu saja itu ada suntikan dana perusahaan startup unicorn di Indonesia mampu mendekati investasi 4 startup unicorn dari Singapura. Nah, oleh karena itu nggak heran kalau bakalan banyak startup-startup baru yang muncul di Indonesia. Contohnya ini. Berikut adalah gambar 34 startup yang melakukan presentasi pada acara Demo Day di 1000 startup digital di Indonesia tahun 2020. Lanjut. Nah, bagaimana contoh perkembangan bisnis bidang teknologi informasi? Lanjut. Nah, ada beberapa contoh. Contohnya itu sangat banyak. Tapi yang paling kita rasakan saat ini itulah e-commerce. Nah, berjualan online itu merupakan ide bisnis berteknologi terbaik. Karena membuat toko online itu sangat mudah dan tidak diperlukan biaya yang sangat besar, apalagi lahan. Karena kita cukup untuk membuat sebuah website atau sebuah platform untuk menjajakan barang-barang kita gitu. Kemudian pembeli itu bisa langsung membeli melalui online. Jadi ini merupakan suatu dobrakan yang sangat baik atau sangat best dari bisnis di bidang teknologi. Lanjut. Nah, kemudian ada konsultan IT atau cyber security. Nah, di era digital itu bisnis itu di bisnis yang terutama bisnis pada teknologi informasi itu pasti terancam atas serangan cyber. Nah, keadaan ini itulah yang membuat banyak diperlukannya konsultan-konsultan IT yang yang makin banyak diperlukan dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Karena banyak juga sistem informasi baru pada bidang bisnis. Lanjut nggak? Nah, kemudian yang terakhir, yang tidak kalah penting, itu adalah jasa pembuatan website. Nah, ide bisnis ini memang sudah ada sejak lama. Namun, karena berkembangnya bisnis di teknologi informasi atau bisnis menerapkan teknologi informasi, maka jasa pembuatan website ini semakin dibutuhkan, terutama pada beberapa tahun belakangan ini gitu. Nah, apalagi saat ini kebutuhan website itu semakin meningkat, baik untuk instansi pemerintah, perusahaan, maupun individu. Maka jasa pembuatan website ini merupakan suatu perkembangan di mana bisnis teknologi informasi dari dulu sampai sekarang. Next. Oke, sekian presentasi yang saya bawakan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, sekian hasil dari presentasi kami. Banyak ilmu dan informasi yang kita dapat dari pemaparan bisnis model Canva, startup, dan juga perkembangan usaha dan bisnis di bidang teknologi informasi di dunia maupun di Indonesia. Terima kasih kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.